silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat datang. Pada hari ini kami dari kelompok 6 dengan anggota Dayan Rahmanto, Gibon Mardame Petamba, Gifar Indra Sakti, dan Ibu Reni Kusmiati akan menerangkan mengenai presentasi kami, yaitu bisnis model dan perencanaan strategi. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Yuk. Untuk penjelasan pertama mengenai sekilas jasa marga dan profil perusahaan akan dijelaskan oleh Pak Gifar. Oke, terima kasih Pak Dayan atas kesempatannya. Baik, untuk teman-teman semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai jasa marga dan juga bisnis model dan perencanaan strategik yang dilakukan. Oke, untuk pertama kita akan bahas mengenai profil dari PT Jasa Marga itu sendiri. Visi Jasa Marga adalah menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Dan misinya adalah memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan guna meningkatkan konektivitas nasional. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Ketiga, meningkatkan nilai pemegang saham. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima. Dan kelima, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. Oke, selanjutnya, sekilas industri jalan tol. Ini industri jalan tol merupakan industri yang strategis, di mana ini sangat didukung oleh pemerintah. Seperti kita bisa lihat melalui tayangan yang ada di slide, ada peran pemerintah terkait dalam industri ini, di mana pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol yang merupakan salah satu subunit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka melakukan pengembangan jalan tol dengan melibatkan perusahaan pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan swasta sebagai mitra strategis pemerintah. Untuk tarif jalan tol sendiri, tarif awal itu dihitung berdasarkan kelayakan investasi, kemampuan penggunaan jalan tol untuk membayar, dan efisiensi biaya operasional. Dan tarif ini ditetapkan pada saat melakukan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT sebelum konstruksi dimulai. Penyesuaian tarif diatur oleh pemerintah dan tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri. Perusahaan hanya bisa melakukan pengajuan dan keputusannya akan disetujui oleh pemerintah dengan menggunakan faktor inflasi wilayah atau lokasi di mana jalan tol tersebut itu berada, dan dilakukan adjustment atau penyesuaian setiap 2 tahun sekali. Dan pemerintah bisa menyetujui atau menunda kenaikan jalan tol tersebut, tarif jalan tol, apabila tidak memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk saat ini, transaksi yang dilakukan di jalan tol dikategorikan sebagai transaksi cashless, di mana tidak ada pembayaran tunai yang dilakukan oleh pengguna ketika melewati jalan tol. Sementara untuk proses akuisisi lahan untuk pembangunan jalan tol sendiri, ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah sebagai penanggung jawab atas penyediaan lahan, di mana tahapan sendiri terdiri atas 4 tahapan, itu perencanaan, persiapan, eksekusi, dan penyerahan. Dengan keterlibatan pemerintah, ini membuat kepastian dalam hal pembangunan atau kepastian penyelenggaraan pembangunan jalan tol, di mana batas waktu untuk akuisisi lahan itu ditentukan selama 312 sampai 552 hari kerja, di mana di sini melibatkan appraisal yang ditentukan oleh pemerintah dan juga appraisal yang ditunjuk oleh pemilik lahan untuk melihat dari nilai tanah yang akan diakuisisi. Jika terjadi ada dispute, nanti pengadilan yang akan menentukan besarnya harga atas tanah tersebut, dan setelah diputuskan, pihak pembeli dalam hal ini operator jalan tol bisa melakukan pembayaran dan dititipkan oleh pengadilan. Selanjutnya, untuk jasa marga sendiri memang ada 3 pengembangan. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1978, perusahaan ini bertindak sebagai operator tunggal jalan tol dan sekaligus juga sebagai otorisator untuk sektor jalan tol.
Karena pada saat periode tersebut 1978 sampai dengan 1987 tidak ada perusahaan lain yang melakukan konstruksi dan pembangunan jalan tol kecuali Jasa Marga. Dan juga peraturan-peraturan terkait jalan tol juga diatur dan juga disusun oleh Jasa Marga. Dan ketika periode kedua itu pada tahun 1987 sampai 2004 ini terjadi perubahan di mana otorisatornya itu dikembalikan ke pemerintah. Dan juga pemerintah juga membuka keran untuk investor swasta bisa masuk untuk berinvestasi di jalan tol. Hal ini untuk mempercepat pengembangan industri jalan tol sehingga tidak melulu bergantung kepada Jasa Marga sebagai operator tunggal. Dan sejak 2004 sampai dengan sekarang, perusahaan Jasa Marga menjadi pengembang dan operator jalan tol, di mana portofolio saat ini juga relatively yang paling besar dibandingkan dengan operator jalan tol lainnya. Oke, berikutnya, struktur dari pemegang saham, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kemen BUMN memiliki 70% dari saham PT Jasa Marga, dan publik ini memiliki 30% dari saham Jasa Marga, di mana secara proporsi seperti kita bisa lihat di slide, dikuasai oleh mayoritas investor dari institusi, di mana asing menguasai 11,2%, individu domestik 1,4%, individu institusi domestik institusi 8,16%, asuransi dan reksadana masing-masing 4,81% dan 4,12%, dan yayasan sebesar 0,16%. Dari struktur pemegang saham kita bisa melihat bahwa institusi ini memiliki minat yang cukup tinggi kepada bisnis Jasa Marga, melihat dari struktur dan juga model usaha yang dijalankan oleh Jasa Marga ini relatively cukup stabil, sehingga membuat institusi asing yang relatively mereka mencari stabilitas investasi, mereka lebih memilih investasi, salah satu pilihan investasinya adalah di Jasa Marga. Sementara dari sisi bisnis sendiri, Jasa Marga memiliki anak perusahaan jalan tol, selain juga memiliki cabang. Karena pada awal mereka, sebelum adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ruas jalan tol harus dibentuk satu badan usaha sendiri, mereka memiliki 13 ruas jalan tol seperti yang dapat dilihat di slide. Dan setelah munculnya peraturan dari pemerintah tersebut, maka muncullah anak-anak perusahaan yang menangani masing-masing ruas jalan tol yang ditenderkan oleh perusahaan. Selain itu juga perusahaan Jasa Marga memiliki anak usaha lain di luar dari jalan tol, seperti PT JLJ atau Jalan Tol Lingkar Ruas Jakarta. Ini kegiatan usahanya adalah melakukan kegiatan operasional dari ruas jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga, terutama untuk yang di level induk yang terdiri dari 13 cabang. Sementara ada perusahaan-perusahaan lain, itu Jasa Marga Rapid Business, Jasa Marga Toll Road Maintenance, dan juga Jasa Marga Property. Ini juga untuk mendukung dari bisnis Jasa Marga di luar dari operasional jalan tol. Next. Ini untuk detail dari yang slide sebelumnya, dibagi dua, jalan tol dan juga usaha lainnya. Dan seperti bisa lihat sendiri, portofolionya relatively cukup banyak, dan banyak mayoritas di Jabodetabek, di Pulau Jawa, dan juga ada di Kalimantan dan juga di Sulawesi, walaupun saat ini juga masih dalam proses pengembangan. Terus usaha lainnya ada sewa lahan, penjualan SPBU, penjualan BBM di SPBU yang ada di rest area, pengelolaan jalan tol, dan juga properti serta iklan. Oke, next. Oke, kalau kita bandingkan dengan industri peers dengan industri jalan tol, Jasa Marga ini memimpin pangsa pasar sebesar 60% dari total jalan tol yang beroperasi, sementara peers terdekatnya itu adalah PT Astra Tol Nusantara dengan pangsa pasar 13%, dan Waskita Karya di 11%. Selain itu juga ada Utama Karya 11%, di mana portofolionya banyak di Trans Sumatera, dan berikutnya adalah PT CMNP atau Citra Marga Nusa Pala Persada.
total panjang tol sampai dengan 30 September 2019 sepanjang 1.041 km yang sudah beroperasi dari total 1.527 km konsesi jalan tol yang dipegang oleh Jasa Marga. Sementara sampai dengan September 2019, penambahan total ruas tol baru itu sepanjang 41,46 km yang berada di berbagai lokasi seperti di Sumatera Utara, ada di Medan, dan juga di Jawa Timur, di ruas Gempol Pandan, dan juga Pandan Malang, seksi 1 sampai dengan seksi 3. Next. Ini merupakan diversifikasi dari portofolio yang dimiliki. Kita bisa melihat bahwa Jasa Marga tidak hanya terkonsentrasi di satu area. Mereka ada di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, Sulawesi, dan juga di Kalimantan. Ini memberikan kenyamanan bahwa jika terjadi sesuatu akan bisa tercover atau tereduksi resikonya dari pendapatan ruas tol yang lain. Next. Oke, ini slide ini menunjukkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Jasa Marga yang ditampilkan progres pembahasan lahan maupun dengan progres konstruksinya. Ini memberikan sinyal bahwa perusahaan masih terus bertumbuh dengan terus membangun ruas-ruas tol baru yang memberikan potensi penambahan dari pendapatan dari jasa jalan tol di masa depan. Dari yang proyek-proyek ini yang di Jabodetabek ini ada 5 ruas tol yang masih sedang dalam proses pembahasan lahan dan juga konstruksi, sementara di luar di daerah Bogor juga masih ada proses konstruksi juga untuk di section 3A yang melengkapi dari 2 seksi sebelumnya yang sudah dioperasikan oleh Jasa Marga. Next. Demikian juga untuk di luar Jabodetabek ada 5 proyek, 3 diantaranya ada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur dan juga di Jawa Timur tiga-tiganya. Selain itu juga ada 2 tol lain di Kalimantan, di Balikpapan Samarinda, dan juga di Manado Bitung yang saat ini masih dalam proses konstruksi baik secara ini maupun juga pembahasan lahan. Next. Oke, secara keuangan di sini bisa terlihat bahwa dari 2014 sampai dengan 2018 ini pendapatan perusahaan dalam pendapatan jalan tol ini masih terus mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan pendapatan di luar jalan tol juga terus mengalami pertumbuhan, dan sampai dengan bulan September 2019 ini juga masih mencatat pertumbuhan juga, dan terus bertumbuh, dan kita masih akan terus bertumbuh ke depannya seiring dengan penyelesaian dari ruas-ruas tol yang sedang dibangun. Demikian halnya juga dengan neraca dan juga level utang. Ini juga secara aset ini masih menunjukkan kenaikan dengan total utang yang juga meningkat seiring dengan kebutuhan untuk pendanaan di ruas jalan tol. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, pembangunan jalan tol ini merupakan investasi yang cukup besar, di mana secara modal kalau untuk sendiri relatively memang itu akan lebih lambat jika dibandingkan dengan adanya dukungan dari pendanaan dari eksternal ya, dan dari pinjaman, baik pinjaman dari bank maupun menerbitkan instrumen keuangan lainnya. Dan juga untuk di 2019 seperti kita bisa lihat sampai dengan September posisi hutangnya memang masih relatively besar, walaupun secara rasio ini relatively sudah menunjukkan peningkatan, di mana debt to EBITDA ini turun dari level sekitaran di atas 6 kali sampai dengan September sudah berada di bawah 6 kali. Dan ini merupakan sinyal bagus dalam arti bahwa Jasa Marga sudah bisa memanage keuangannya dengan cukup baik walaupun di tengah kebutuhan dana eksternal untuk bisa mengembangkan ruas tol yang ada. Oke, next. Oke, untuk sampai dengan 2027 perusahaan masih tetap agresif untuk bisa mengembangkan bisnis jalan tolnya dan juga bisnis penunjang.
untuk meningkatkan presensi perusahaan di masa depan. Langkah-langkah yang dilakukan, ini kita bisa ada 4 langkah yang dilakukan, yaitu perbaikan aspek fundamental dan optimalisasi existing aset. Ini kita bisa lihat salah satu di antaranya adalah mereka mencoba untuk bisa lebih optimalisasi aset yang dimiliki, baik itu melakukan divestasi, meskipun tetap menjadi mayoritas di anak-anak usaha jalan tol. Selain itu juga mereka bisa melakukan sekuritisasi atas aset yang dimiliki, sehingga bisa mendapatkan tambahan dana untuk bisa melakukan penguatan dari usahanya dengan tidak menambah level utang. Selain itu juga memaksimalkan perolehan dan investasi jalan tol dengan berbagai skema bisnis. Ini juga kita bisa lihat dari kerjasama dengan pihak-pihak lain maupun melakukan pembelian atas konsesi jalan tol yang dimiliki oleh pihak lain. Seperti yang mungkin yang bisa kami share adalah rencana mereka untuk bisa mengembangkan ruas tol dari Pondok Aren Cinere, di mana saat ini juga masih belum cukup pesat, sehingga mereka memutuskan untuk bisa terlibat aktif untuk bisa menyambungkan ruas jalan tersebut, sehingga bisa mempercepat pembentukan ruas tol Jor 2 agar bisa lebih optimal lagi di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah maksimalkan potensi bisnis jasa operasi, pemeliharaan, konstruksi tol, dan teknologi tol untuk pasar internal maupun eksternal. Ini kita bisa lihat bahwa penerapan e-money sebagai alternatif sebagai mode pembayaran di jalan tol ini merupakan salah satu langkah positif dilakukan oleh Jasa Marga sebagai satu usaha dalam hal penerapan teknologi dan juga untuk manajemen pendapatan di masing-masing ruas tol. Karena dengan penggunaan teknologi informasi ini membuat risiko terjadinya terjadinya pengurangan pendapatan atau adanya fraud di pendapatan maupun juga pengelolaan kas ini akan jadi lebih baik lagi. Selain itu juga ada memaksimalkan potensi bisnis di sepanjang aset jalan tol. Ini juga bisa dilihat dari optimisasi rest area, sehingga rest area yang sekarang tidak lagi hanya sekedar tempat istirahat, tapi juga sebagai tempat rekreasi juga. Selain itu juga potensi-potensi lain seperti pemasangan iklan di jalan tol, selain itu juga pemanfaatan area di samping jalan tol untuk digunakan sebagai tempat untuk bisa infrastruktur lain seperti penggelaran kabel fiber optik, selain itu juga untuk tiang pancang untuk jalur kereta seperti yang dapat dilihat di ruas tol Purbalenyi. Itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk maksimalisasi potensi bisnis yang ada di sepanjang jalan tol. Oke, next. Oke, untuk arahan strategi perusahaan sampai dengan 2027, ini ada menjadi 4, operasional, pengembangan usaha, organisasi dan sumber daya manusia, dan keuangan. Ini operasional kita bisa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional jalan tol, baik dalam hal pelayanan lalu lintas, pelayanan konstruksi untuk meningkatkan EBITDA pada ruas tol yang telah beroperasi. Ini kita bisa lihat meskipun ruas tol yang ada semakin banyak, bukan berarti bebannya semakin banyak, malah bisa dikurangkan melalui dengan efektivitas kolektabilitas maupun juga pembayaran seperti penggunaan teknologi informasi. Ini membuat jadi efisien baik dalam sisi operasional maupun penggunaan dari SDM. Dan itu juga integrasi jalan tol juga ini memberikan dampak positif kepada operasional perusahaan. Pengembangan usaha juga mempercepat pembangunan jalan tol yang sudah diperoleh konsesinya dengan pengutamaan di ruas-ruas tol yang sudah terkoneksi dengan yang existing. Ini membuat arus kas dari pendapatan ruas tol jalan tersebut bisa lebih cepat dibandingkan dengan membangun ruas tol yang tidak terintegrasi atau tidak tersambung dengan ruas tol yang sudah ada sebelumnya. Untuk di SDM sendiri melakukan pelatihan-pelatihan, ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari SDM. Selain itu juga ada pengoptimalisasian SDM, ini membuat secara SDM akan lebih efektif, efisien,
dan juga ini kata lagi dengan beban yang ditanggung oleh Jasa Marga. Untuk keuangan, mengusahakan tingkat bunga yang kompetitif atas pinjaman ekstra yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga dengan konstruksi yang dilakukan oleh Jasa Marga ini tetap tidak memberatkan perusahaan dalam sisi keuangan, karena seperti yang kita tahu bersama, penggunaan dana eksternal ini ada implikasinya terutama dari beban bunga yang harus dibayarkan. Sehingga dengan beban bunga yang relatif kompetitif, ini akan membuat secara keuangan tidak diberatkan sehingga bisa tetap melakukan konstruksi dan juga pembangunan jalan tol sesuai dengan yang direncanakan. Oke, itu untuk dari sisi profil dari Jasa Marga. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan topik tentang bisnis model. Sebentar. Terdengar ya suaranya? Ya, terdengar. Oke. Yuk. Untuk yang topik bisnis model, saya akan menjelaskan nanti berganti-gantian dengan Bapak Dayan. Iya. Oke. Yang pertama, acuan dari bisnis model yang kita pakai untuk dijelaskan di materi ini adalah bisnis model generation yang dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dan Pigneur. Modelnya adalah bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu seperti ini. Jadi ada 9 bagian. 9 yang menjadi 9 building block dan 4 main area bisnis yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk definisi bisnis model adalah menggambarkan logika bagaimana suatu organisasi menciptakan dan memberikan dan mengendalikan nilai serta bagaimana uang diperoleh dalam suatu perusahaan menurut Oostwandel dan Pigneur 2019. Selain itu, bisnis model juga adalah metode untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis yang konkret, dan ini terdiri dari karakteristik struktural, operasional usaha, perusahaan, bagaimana perusahaan mendapatkan dan menciptakan keuntungan. Ini menurut Weller dan Handler, yang juga menjadi acuan dari buku yang kita pelajari di manajemen strategik. Lalu kemudian definisi ketiga dari bisnis model adalah sistem sumber daya dan aktivitas yang menciptakan nilai yang berguna bagi pelanggan dan penjualan nilai ini untuk menghasilkan nilai uang bagi perusahaan menurut Slavik. Jadi dalam bisnis model ini, dalam bisnis model canvas ini ada pola yang digunakan secara umum dan didesain untuk meng-create strategi perusahaan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai tambah dari perusahaan, yaitu berupa produk atau nilai. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa teori tentang bisnis model ini ada beberapa hal, dan beberapa peneliti sebelumnya seperti peneliti Mullins dan Komisar, A. Afua, D. Watson, terus Wulan Johnson, Christensen, Kagerman, serta yang kita pakai dalam acuan untuk menjelaskan bisnis model pada presentasi ini adalah Osterwalder dan Pigneur, yaitu dibagi menjadi 9 building block yang akan menjelaskan secara keseluruhan dari bisnis model perusahaan. Dan dari 9 bisnis model 9 building block ini nanti akan dibagi menjadi 4 cakupan bidang bisnis yang menggambarkan dari 9 building block ini. Nah, 9 building block itu apa saja? Mulai dari customer segments, lalu kemudian yang kedua customer relationship, lalu kemudian ada distribution channel, lalu building block yang keempat adalah value proposition, building block kelima adalah key activities,
ke-6 key resources, ke-7 strategy partnership, lalu ke-8 terkait dengan revenue, dan ke-9 terkait dengan cost. Dari 9 building block ini dibagi menjadi 4 bidang bisnis utama, yaitu customer, pelanggan. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan atau yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu ketiga adalah infrastructure atau tools-tools yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah bagian dari finansial, yaitu revenue dan cost-nya yang akan dipergunakan oleh perusahaan untuk meng-create nilai dan juga mendefinisikan struktur biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Model bisnis ini adalah cetak biru untuk strategi yang dilaksanakan melalui struktur proses dan sistem organisasi. Terus mengapa sih model bisnis kanvas ini dipergunakan? Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antar komponen dengan jelas dan mudah. Lalu kemudian yang kedua adalah karena terjadi dinamika dan perubahan yang di lingkungan bisnis yang memaksa perusahaan untuk mencari keunggulan kompetitif yang baru. Oleh karena itu, dengan menggunakan bisnis model kanvas, perusahaan dapat dengan mudah dan secara cepat bisa menentukan kompetitor-kompetitor mana yang masuk ke dalam bisnisnya mereka, lalu kemudian keunggulan kompetitif baru apa yang bisa di-create oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mengapa perlu bisnis model kanvas ini adalah diperlukan perencanaan dan pengendalian yang komprehensif, tapi tidak rumit. Nah, dengan menggunakan bisnis model kanvas ini, diharapkan perencanaan serta pengendalian bisnis itu dapat dilakukan secara komprehensif, antar channel dan lain sebagainya, serta tidak rumit. Untuk yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan, pelanggan adalah alasan keberadaan organisasi tersebut. Jadi kalau tidak ada pelanggan, ya tidak ada perusahaan untuk meng-create nilai atau yang ditawarkan kepada customer. Pelanggan ini dibedakan menjadi geografiknya, itu berdasarkan wilayahnya, terus kemudian dibedakan secara demografinya, karakteristik pekerjaan, tingkat ekonomi. Lalu yang ketiga adalah secara psikografiknya, yaitu minat, preferensi, dan kesukaan, perilaku atau kebiasaan, berarti secara behavior. Jadi perusahaan harus bisa memetakan customer di 4 subsektor ini. Lalu kemudian selain dari karakteristik ini, perusahaan juga diharapkan bisa menspesifikkan apakah model customer yang mereka layani adalah modelnya business to customer directly, langsung ke customer, atau bisnis ke bisnis, perusahaan ke perusahaan, atau business to government, B2G. Lalu adalah setiap segmen ini mungkin membutuhkan kenapa ada terdiri dari bisnis B2C, B2B, B2G. Ini karena setiap layanan, setiap segmen ini butuh layanan yang berbeda. Lalu kemudian yang kedua, diperlukan untuk mencapai kepada saluran distribusi juga yang berbeda. Jadi B2C dengan B2B, layanan distribusi juga berbeda. Lalu kemudian akan memberikan keuntungan yang berbeda pula dari setiap segmen customer kalau sudah didefinisikan dengan baik. Lalu yang keempat adalah kesediaan untuk membayar berbeda tergantung pada nilai yang mereka terima. Jadi mendefinisikan customer artinya perusahaan bisa mengkategorisasikan customer berdasarkan nilai yang diterima oleh customer tersebut. Silakan Pak Dayan untuk Jasa Marga terkait. Gini, jadi tadi disampaikan bahwa memang ada B2B, B2C, sama B2G ya. Jadi gini, untuk customer segment pada tahun 2018, perseroan Jasa Marga ini sudah melayani hingga 1,27 juta volume lalu lintas transaksi. Jadi bisa kita lihat di situ ada 130.125 kendaraan itu hanya pada lalu lintas transaksi saat Lebaran. Nah, itu bisa dibayangin. Jadi memang sangat vital sekali dari Jasa Marga ini
Karena urat nadi ekonomi dan urat nadi transportasi kita itu ya dari jalan tol ini, gitu. Pada tahun 2018, total volume lalu lintas transaksi perseroan mencapai 1.270,9 juta transaksi. 87% merupakan kendaraan pribadi, 13%-nya merupakan golongan kendaraan besar, truk atau bus. Ya, ini bisa dilihat juga, ini tren memang yang terjadi di transportasi jalan tol kita. Memang pengguna utamanya adalah mobil pribadi. Dan sisanya itu adalah kendaraan yang berukuran besar. Ini bisa lihat juga nanti semakin ekonomi kita semakin meningkat, ekonomi masyarakat semakin meningkat, ini proyeksinya mungkin bisa semakin bertambah. Seperti itu. Ini ya, di bawah ada pengguna kendaraan pribadi, perusahaan transportasi, perusahaan logistik, pemerintah, dan BUMN lainnya. Itu yang tadi dari segi B2B, B2C, B2G-nya. Oke, next. Ya, baik. ini lanjut Pak Gimana? Oke, untuk value proposition atau pemberi nilai, building block yang kedua ini adalah ingin menceritakan sebenarnya ingin mencari tahu apa sih masalah atau kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya customer itu tidak peduli dengan solusi yang kita berikan. Mereka hanya peduli kepada masalah mereka. Jadi sebenarnya value proposition adalah suatu nilai atau kemampuan untuk memberikan nilai luar biasa dengan alasan untuk mengapa perusahaan pelanggan itu memilih satu perusahaan dibandingkan dengan yang lain. Jadi bisa disebut juga sebagai seperangkat produk atau layanan yang menguntungkan segmen pasar yang ditargetkan oleh perusahaan. Lalu value proposition ini juga sifatnya unik dibandingkan dengan pesaing terdekat. Misalnya contohnya kamera atau handphone spesifik Nokia, terus atau enggak ada minuman juga Always Coca-Cola. Ini ingin menyatakan bahwa produk-produk yang ditawarkan ini spesifik untuk kebutuhan customer yang memang ingin ditawarkan. Ya, begini, sampai dengan 30 September 2019, Perseroan telah mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 41,46 km. Jadi tadi kan kita bicara mengenai value proposition. Nah, value proposition dari Jasa Marga sudah jelas, mereka itu adalah sebagai operator dan pengembang jalan tol gitu. Jadi mereka sudah mengoperasikan jalan tol baru untuk tahun ini aja, untuk 2019. Tadi kan kita 2018 ke 2019, ini baru sampai setengah tahun sudah 41-46 km tol yang baru gitu dari laporan. Terus habis itu dengan demikian ada 8 cabang dan 20 entitas anak. Nah, seperti disampaikan Pak Gifar tadi, memang dia itu selain memang di bawah Jasa Marga, ada banyak anak perusahaan lagi yang dia memegang mungkin satu ruas atau satu network jalan tol. Nah, ini dia itu memegang hak konsesi 33 ruas tol sepanjang 1.527 km, 24 ruas diantaranya 1.041 km telah beroperasi. Terlebih lagi, mereka memegang itu konsesinya masih 35 sampai 50 tahun ke depan. Jadi memang untuk value proposition ke pelanggan ini yang mereka tawarkan. Jadi itu akses jalan bebas hambatan, kualitas jalan yang terjaga baik, keamanan, kenyamanan sepanjang melewati ruas tol, fasilitas pendukung, penerapan IT, sistem transaksi terbuka untuk mengurangi antrian di pintu keluar tol. Nah, semua value-value ini yang membuat kita merasakan puas sebagai pengguna terhadap value yang diberikan oleh PT Jasa Marga. Seperti itu. Next. Untuk building block yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana cara perusahaan berkomunikasi atau menyampaikan value proposition-nya atau produk yang ditawarkannya kepada customer. Jadi pertanyaan di building block yang ketiga ini adalah sebenarnya bagaimana sih cara perusahaan menjangkau pelanggan? Apakah itu komunikasi seperti apa atau distribusi seperti apa? Lalu kemudian bagaimana cara pelanggan itu menjangkau produk atau jasa Anda? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus bisa didefinisikan oleh perusahaan di dalam building block ketiga.
Lalu 5 tahapan di dalam saluran atau channel ini adalah pertama sebenarnya akan membentuk kesadaran untuk memperkenalkan produk dan layanan dari perusahaan kepada customer. Lalu yang kedua adalah tahap evaluasi, berarti mengevaluasi value proposition atau produk yang ditawarkan perusahaan tersebut setiap durasi waktu tertentu untuk melihat bahwa apakah produk ini sukses di pasar atau sebenarnya customer tidak menginginkan produk ini di pasaran. Lalu yang ketiga adalah tahap pembelian. Maksudnya tahapan bagaimana caranya membujuk customer untuk membeli atau menggunakan layanan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ke tahapan yang keempat adalah tahapan pengiriman atau delivery. Berarti menyerahkan produk atau value proposition ini kepada pelanggan. Artinya pelanggan bisa menikmati produk tersebut untuk dipergunakan di saat pelanggan sudah membeli produknya. Tahapan yang kelima adalah layanan purna jual. Layanan purna jual adalah berarti menangani hal-hal yang terkait dengan instalasi, lalu kemudian jikalau customer menghadapi keluhan terkait dengan produk dan lain sebagainya. Ini tahapan-tahapan yang didefinisikan di channel tahap yang kelima. Untuk solusinya adalah berupa sales dan channel distribution, itu tempat customer mendapatkan produk-produk layanan dari customer. Mungkin itu untuk definisinya. Berikut adalah channel-channel yang biasa dipergunakan oleh perusahaan kepada pelanggan, bisa melalui online channel, yaitu melalui internet, situs, atau mobile aplikasi, dan lain sebagainya. Bisa juga melalui media sosial untuk menangkap keluhan atau memberikan informasi-informasi terbaru, atau bisa juga secara offline, yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Dayan terkait dengan jasa marga ketika pengguna menggunakan layanan jasa marga, saluran-saluran channel apa saja yang dipergunakan oleh jasa marga untuk dekat kepada customer untuk memberikan value proposition-nya kepada customer. Silakan Pak Dayan. Jadi sebagai operator dan pengembang jalan tol, PT Jasa Marga memberikan jasanya melalui channel ya offline ya. Jadi dia menyediakan jalan tol yang bisa kita lintasi setiap saat. Ya, dia itu terdiri, tadi saya sudah sampaikan, dia ada 10 branch atau subsidiarinya, dan dia juga memiliki anak perusahaan tadi di berbagai jalur seperti Semarang Solo ya, Surabaya Mojokerto, Nusa Dua, Kebonjeruk, Pulau Jami, dan lain-lain, yaitu di seluruh Indonesia seperti itu. Dia memang menyediakan juga untuk online, tapi itu sebatas informasi. Nanti juga ada kita sampaikan mengenai jasa marga lift seperti itu. Terus habis itu juga JMTIC nanti akan kita sampaikan, tapi itu sebatas informasi apabila kita ingin mengetahui bagaimana kita saat melewati apakah jalannya lancar seperti itu. Nah, tapi yang menghasilkan value benar-benar melalui transaksinya itu ya ini channel offline-nya, yaitu jalan tol yang kita lintasi sehari-hari seperti itu. Oke. Baik, untuk building block yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Customer relationship adalah cara untuk membina hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Karena kedekatan dengan customer itu adalah hal yang terpenting dari perusahaan untuk bisa memberikan value proposition-nya dengan baik. Oleh karena itu, customer relationship ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan itu menikmati produk atau value proposition dengan baik dan mereka merasakan satisfied. Tujuan dari customer relationship ini adalah pertama bisa melakukan akuisisi pelanggan baru, jadi melalui
melalui channel proses namanya customer acquisition. Lalu kemudian mempertahankan pelanggan lama. Jadi pelanggan lama kita pertahankan dengan menggunakan proses namanya customer retention. Jadi setelah dia mencoba, dalam artian di sini adalah tahapannya try, lalu ketika dia merasakan manfaatnya, dia satisfied, proses customer relationship seperti apa yang membuat customer itu menjadi lebih loyal untuk menggunakan layanannya lagi. Lalu yang ketiga tahapannya adalah meningkatkan penjualan kepada pelanggan lama tersebut. Bisa dengan melalui dua proses, yaitu boosting sales, upselling, meningkatkan penjualannya, membeli lebih banyak, ataupun increasing advocate dengan cara meningkatkan pelanggan-pelanggan yang setia. Biasanya dikasih bonus, dikasih diskon dan lain sebagainya, teaser-teaser yang bisa membuat customer menjadi makin lebih loyal lagi kepada pelanggan. Beberapa contoh customer relationship bisa berupa bantuan pribadi, bisa melalui email atau tatap muka langsung, atau bisa secara online, atau bantuan-bantuan khusus juga bisa diberikan oleh perusahaan kepada customer. Seperti customer priority banking, memberikan layanan perbankan secara khusus, atau di swalayan misalnya memberdayakan pelanggan dengan mengoperasikan produk untuk membangun komunitas. Misalnya pelanggan diberikan kartu pelanggan sehingga ketika dia bertransaksi akan mendapatkan poin. Poin ini bisa ditukar misalnya untuk Garuda Indonesia bisa dapat frequent flyer, atau ada kartu anggota Adira, bisa juga, atau MAP, kalau belanja di Matahari Mall dan lain sebagainya bisa dapat poin. Poin ini nanti bisa ditukarkan dengan sejumlah nilai uang yang bisa dipergunakan untuk membeli produk lagi. Strategi yang dipergunakan untuk customer relationship ini bisa dilakukan dengan cara, pertama, perusahaan menyimpan, mengelola database pelanggan seperti nama, nomor HP, email, alamat, ulang tahun. Jadi ketika customer ulang tahun bisa dikasih engagement berupa hadiah, atau bisa berupa bunga, dan lain sebagainya. Atau diskon di hari ulang tahun, dan sebagainya. Dan ada juga yang dilakukan oleh perusahaan, strateginya adalah mengelola customer management melalui media sosial. Jadi dengan menggunakan media sosial seperti tertera di layar presentasi ini, customer bisa secara langsung memberikan informasi-informasi terbaru, update informasi terbaru dari perusahaan terkait dengan nilai value proposition perusahaan yang hasil dari analisa perusahaan itu adalah menjadi yang memang dibutuhkan oleh customer. Silakan Pak Dayan. Oke, jadi gini, untuk customer relationship, Jasa Marga ini menyediakan melalui Jasa Marga Traffic Information Center sebagai sarana penyaring informasi produk layanan mendukung keamanan bagi pelanggan. Dia itu call center-nya 14080. Kalau kita membutuhkan saat kita melewati jalan tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga dan anak perusahaannya, kita bisa nge-call ke sana apakah jalannya lancar seperti apa. Dan dia juga rutin menginformasikan melalui Twitter dan juga Instagram. Ada akunnya untuk Jasa Marga, dan juga ada websitenya yang tadi saya sampaikan, itu Jasa Marga Live dan juga jasamarga.com. Dia itu juga melakukan berbagai macam kegiatan seperti perbaikan kualitas, kenyamanan, dan kelancaran di jalan tol. Di antaranya scrapping, filling overlay, rekonstruksi perkerasan, ini yang sering banget kita lewatin ya kalau di Jalan Jagorawi ini kan sering kita lihat tuh. Nah, lalu juga peningkatan kapasitas jalan, yang memperlebar jalannya agar kita lebih banyak kendaraan yang bisa lewat. Peningkatan estetika, terutama di ini tol-tol baru ya, sekarang bisa kita lihat juga, beautifikasi jalan tol, penerangan jalan tol, karena kecepatan kita kan tinggi gitu, sangat berbahaya kalau jalannya kurang terang. Dan dia juga melakukan berbagai macam kegiatan ciasa lainnya gitu, dari penanaman pohon seperti itu. Ya memang nggak saya sampaikan di sini, tapi
berbagai macam program CSR yang lain yang dilakukan itu juga bisa membangun awareness dari customer sehingga citra perusahaan juga akan semakin baik. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk building block yang kelima, yaitu terkait dengan revenue atau arus pendapatan. Maksud dengan revenue atau arus pendapatan adalah sebenarnya bagaimana menggambarkan perusahaan atau organisasi ini untuk mendapatkan penghasilan atau uang. Ada beberapa cara atau proses perusahaan itu mendapatkan uang, bisa melalui penjualan aset atau produknya, yang adalah nilai value proposition-nya perusahaan ini yang akan diberikan kepada customer, atau bisa berupa fee pemakaian jasa, fee berlangganan, lalu kemudian penyewaan atau leasing, lisensi atau fee broker, yang ketujuh adalah iklan. Lalu pendapatan ini bisa didapatkan melalui dua cara, yaitu pendapatan yang melalui transaksi, jadi pelanggan langsung membayar satu kali, atau pelanggan membayar secara berulang kali, atau yang mungkin kita biasa menyebutkannya dengan pelanggan yang berlangganan layanan jasanya perusahaan, karena pelanggan merasakan manfaat yang memang dibutuhkan oleh pelanggan itu. Jadi dia bisa mendapatkan pendapatan berulang-ulang kali, recurring, dari pelanggan yang sama yang mendapatkan value proposition dari perusahaan. Oke, silakan Pak Dayan. Di unmute dulu Pak Dayan, unmute. Maaf. Jadi pendapatan dari jasa marga ini kita kelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu pendapatan usaha dari tol dan juga dari pendapatan usaha non tol. Nah, ini begitu juga, ini sama seperti di anak-anak perusahaannya yang mengoperasikan berbagai macam ruas tol tadi itu. Jadi model bisnisnya seperti ini untuk model revenue stream-nya. Dia itu kalau dari pendapatan usaha tol itu dia adalah pemimpin industri jalan tol di Indonesia ya. Dia sebagai 60% market share-nya untuk operator jalan tol seperti itu. Nah, untuk usaha non tol ini beragam. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Gifar. Dia itu bisa melalui dari iklan yang di jalan tol, sewa properti di jalur tol atau rest area. Dan dia juga mendapatkan dari penjualan BBM di SPBU, dia mendapatkan ada share-nya juga di situ. Lalu pengoperasian jalan tol oleh pihak lain. Nah, itu dia. Jadi nanti pas yang di bagian dari key partner nanti kita lihat ada juga di situ, misalkan PT Adikarya seperti itu. Nah, dia juga nanti di masa depan itu kan jalan ini kan koridor jalan tol itu sebetulnya banyak juga peluangnya. Jadi dia bisa untuk misalkan melalui misalkan internet, jalur internet ditanam di bawah jalan tol seperti itu. Jadi banyak nanti peluang ke depannya itu bisa didapatkan dari pendapatan usaha non tol. Selain pendapatan usaha tol yang memang dia cash base ya. Jadi begitu transaksi kita tapping itu langsung jadi duit dia. Seperti itu. Nah, kenaikan pendapatan jalan tol juga itu disesuaikan dengan inflasi, setiap 2 tahun sekali pasti naik seperti itu. Ini peluang yang memang dimiliki oleh jasa marga dan itu udah dijamin oleh peraturan pemerintah seperti itu. Penurunan volume kendaraan bukan disebabkan pengaruh jalan tol sedikit, tapi karena ada simplifikasi gerbang tol akibat integrasi yang dilakukan oleh operator jalan tol. Nah, pendapatan operasi bukan merupakan pendapatan cash, hanya bagian dari pelakuan akuntansi yang dilakukan pada laporan keuangan operator jalan tol. Ini untuk detailnya bisa kita lihat ya. Total pendapatan usaha. Nah, ini dalam juta kendaraan. Total volume kendaraannya. Nah, dan deskripsinya. Oke, next. Baik, yang building block yang ke-6 adalah perusahaan harus bisa mendefinisikan sumber daya utama. Apa itu sumber daya utama? Jadi, sumber daya utama adalah aset atau sumber daya penting yang memungkinkan model bisnis ini berjalan dengan baik. Model bisnis ini berjalan dengan baik terdiri dari apa aja sumber daya utama? Sumber daya utama
bisa berupa aset fisik, lalu kemudian bisa berupa uang, bisa berupa nilai budaya atau modal, lalu kemudian bisa berupa intelektual, atau bisa juga berupa SDM. Jadi key resources ini, jikalau terganggu atau key resources utama ini tidak hilang atau tidak tersedia dengan baik, maka proses bisnis yang terjadi di perusahaan ini juga akan terganggu. Lalu kemudian key resources ini atau sumber daya utama ini sebenarnya bisa dimiliki perusahaan secara langsung atau bisa juga disediakan oleh mitra utamanya atau key partners yang nanti kita akan jelaskan. Pentingnya untuk menjaga key resources ini atau sumber daya utama adalah pertama, menjamin bisnis Anda tetap jalan. Lalu kemudian yang kedua, menjaga kualitas produk Anda menjadi lebih baik, tetap baik dan tetap terbaik dan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. Yang ketiga adalah menjaga biaya produksi. Jadi dengan perusahaan memahami key resources atau sumber daya utamanya ini, perusahaan dapat menjaga biaya produksi sehingga bisa membalance dengan revenue yang tadi sudah kita jelaskan. Silakan Pak Dayan. Oke, terima kasih Pak Gibon. Nah, key resources dari PT Jasa Marga ini adalah konsesi yang diberikan gitu ya. Dia pengoperasian jalan tol dari pemerintah itu sampai 35 tahun sampai 50 tahun lagi. Jadi masih lama gitu, masih panjang. Nah, dan dia juga terus mendapatkan dari sisi pengembangan jalan tol ya, nanti Trans Sumatera segala macam itu masih banyak gitu peluangnya. PT Jasa Marga mendapatkan transaksi penempatan giro, deposito berjangka, fasilitas kredit investasi, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan, dan pendapatan bunga dari bank-bank BUMN seperti Mandiri, BTN, BRI, BNI, dan dia juga menaruh seperti deposito berjangka dan juga instrumen-instrumen keuangan lainnya itu di anak perusahaannya, dan misalkan anak perusahaan Mandiri kayak Mandiri Taspen seperti itu. Jadi ini resources dari segi keuangannya. Juga dia masih memiliki banyak piutang dari berbagai perusahaan, berbagai macam proyek yang pernah dibani seperti itu. Dan dia juga memiliki kepemilikan berbagai aset. Jadi kalau kita lihat itu, misalkan gedung-gedung yang mereka miliki, gedung-gedung kantor, terus habis itu juga aset-aset lainnya gitu. Nah, tapi yang paling penting dari seluruh key resources itu adalah key resources SDM. Nah, jadi mereka ini terus-menerus membangun kompetensi dari SDM mereka, karena mereka ini kan market leader ya. Jadi mereka ini untuk pengoperasian jalan tol di Indonesia ini par excellence gitu. Jadi mereka terus-menerus harus menjadi benchmark dari perusahaan-perusahaan operator jalan tol lain gitu di Indonesia. Mungkin Astra yang lain-lain. Mereka banyak juga menyesuaikan dengan kompetensi SDM yang saat ini dimiliki dari Jasa Marga seperti itu. Oke, next. Baik, yang ketujuh adalah building block terkait dengan key activities. Key activities ini aktivitas utama adalah proses penting yang harus diterapkan untuk memastikan proses bisnis yang di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Harus bisa mendefinisikan apa sih aktivitas utama dari perusahaan atau bisnis Anda. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang produksi, seperti aktivitas utamanya berarti bisa berupa menjahit atau pengolahan bahan kimia, memasak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jaringan atau network, itu bisa berupa contohnya melakukan distribusi, atau makelar dia mungkin mendistribusikan lain gitu, mendistribusikan untuk tahap yang berikutnya, lalu kemudian melakukan e-commerce dan sebagainya. Contoh lain adalah supply chain untuk perusahaan manufacturing, itu juga adalah aktivitas utama dari perusahaan manufacturing. Bisa juga metode pengiriman pengembangan konten untuk sekolah atau penyediaan pelatihan, itu juga adalah aktivitas utama dari perusahaan penyedia konten atau sekolahan. Kalau model aktivitas utama contohnya dari konsultan, berarti aktivitas utama adalah pemecahan masalah perusahaan. Jadi konsultan-konsultan itu
memiliki value proposition yang dipergunakan untuk melakukan pemecahan masalah dari satu customer yang akan yang membutuhkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Silakan, Pak Dayan. Ya, begini. Untuk key activities-nya itu bisa kita lihat gitu ya. Jadi seperti tadi kita coba bagi gitu, dari usahanya itu, dia itu ada usaha tol dan usaha lainnya. Nah, ini mungkin agak kecil ya, tapi bisa kita lihat sama-sama bahwa dari sisi tol dia kita baginya utamanya dia adalah untuk dari cabang utama dan juga dari anak perusahaan ini. Berbagai macam cabang ya, cabang Semarang sampai Bali dan lain-lain, cabang Gempol juga. Lalu ini jasa pengoperasian jalan tol pihak lain di sini ya, sewa lahan, BBM SPBU, pemeliharaan jalan tol, properti, iklan dan lainnya. Itu dia key activities dari perusahaan PT Jasa Marga. Oke. Baik, untuk building block yang ke-8 adalah key partnership atau kemitraan utama. Kemitraan utama adalah mitra utama yang memungkinkan keberhasilan dari proses bisnis. Jadi perusahaan juga harus bisa menjaga atau mendefinisikan siapa sih kemitraan utama mereka. Seperti tadi dijelaskan, key resources itu bisa didapatkan melalui kemitraan utama mereka. Jadi dengan bermitra mereka memiliki key resources. Jadi siapa-siapa saja atau pihak ketiga siapa saja yang bertugas untuk membantu untuk menjaga proses bisnis mereka bisa berjalan. 4 tipe hubungan pekerjaan yang terdefinisi dalam kemitraan utama bisa berupa aliansi strategis, lalu kemudian bisa berupa competition, kemitraan strategis antar pesaing, bisa berupa joint venture atau usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, bisa berupa hubungan yang bersifat pembeli dan pemasok. Jadi misalnya ada warung misalnya, dia hanya menerima pasokan dari salah satu distributor. Meskipun produk yang sama bisa ditawarkan oleh distributor yang lain, tapi karena supplier tersebut atau pemasok tersebut itu bisa memberikan ketepatan waktu, lalu kemudian layanan yang prima, sehingga bisa menjadikan itu sebagai kemitraan utama mereka. Tujuannya bermitra tuh ada beberapa hal. Ada 3 hal kalau bisa didefinisikan lebih detail. Yang pertama adalah mengurangi biaya karena economic of scale, karena skala ekonomi yang terjadi. Lalu kemudian mengurangi risiko dengan cara melakukan reasuransi. Itu tujuan bermitra. Jadi daripada ditanggung sendiri, bisa jadi risiko itu ditanggung bersama-sama. Itu tujuan dari bermitra atau kemitraan utama. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan sumber daya atau untuk mendapatkan lebih banyak lagi resource yang lain. Yang keempat adalah tujuan bermitra adalah untuk belajar dari yang ahli. Artinya untuk meningkatkan nilai lebih dari produk yang ditawarkan kepada customer, perusahaan perlu belajar dari yang ahli. Bisa bermitra dengan yang ahli sehingga memiliki kemampuan atau skill yang bisa meningkatkan value proposition dari perusahaan tersebut. Silakan, Pak Dayan. Oke, key partnership ya. Jadi dari laporan tahunan, kita bisa lihat itu laporan annual report-nya itu, mereka menulis lebih dari 40 institusi. Tapi banyak dari institusi tersebut ya kurang lebih perannya banyak yang sama-sama. Jadi di sini saya shortlist saja untuk melihat model dari jenis transaksi yang dilakukan. Terutama misalkan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ini kan yang benar-benar yang partnership yang harus istilahnya dia horizontal dan juga vertikal gitu, horizontal dan vertikal. Jadi dari pemerintah mereka mendapatkan hak konsesi atas ruang tol. Mereka juga pemerintah sebagai pemilik dari PT Jasa Marga, mereka memberikan utang bantuan dan juga dana talangan. Nah ini mungkin mekanismenya bisa melalui Kementerian Keuangan dan juga melalui Pekerjaan Umum gitu untuk bantuan. Dan juga Pemda misalkan dari segi misalkan pembebasan tanah dan pajakan seperti itu koordinasi antar bidang. Nah, lalu PT Adikarya ini dia adalah kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan jalan gitu.
Dan juga misalkan contoh tadi kita ada ngobrolin mengenai di resources dia, yaitu keuangan kan. Yang dilakukan terhadap PT Bank Mandiri ini yaitu penempatan giro, deposito berjangka, dan lain-lain, pendapatan bunga, ini juga dilakukan di bank BUMN yang lainnya gitu. Tapi sini saya list ini PT Bank Mandiri. Lalu ada PT Istaka Karya, kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan jalan tol. Dia juga memiliki piutang di situ. Lalu PT Pembangunan Perumahan. Jadi mereka ini sebagai kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan jalan, seperti itu. Nah, Pertamina Retail, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa mereka mendapatkan dalam bentuk kerjasamanya sebagian revenue dari BBM yang dibayar di SPBU itu mereka mendapatkan juga revenue di situ. Nah, dan juga Pertamina ini sebagai pemasok persediaan bahan bakar gitu di rest area. Lalu perusahaan listrik negara, ya nggak mungkin dong kalau nggak ada listriknya, ya tentu kegiatan di jalan tol akan terbatas seperti itu, tidak bisa beroperasi. Nah, ini juga masih ada banyak dari list key partnership itu, tapi ya yang saya tunjukkan di sini salah satu yang uniknya itu seperti ini. Oke, next. Building block yang ke-9 yang terakhir dari bisnis model Canvas ini adalah tentang cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini menjelaskan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa proses bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Biaya-biaya ini bisa didefinisikan sebagai biaya untuk menghasilkan suatu produk atau nilai preproduksi. Yang kedua adalah biaya yang dipergunakan untuk bisa memanfaatkan sumber daya utama. Lalu kemudian biaya yang ketiga adalah biaya bisa bagaimana caranya biaya yang dikeluarkan untuk bisa bekerja sama dengan mitra utama. Lalu kemudian mengapa sih cost structure ini penting? Cost structure ini penting adalah perusahaan perlu secara detail, secara periodik untuk menemukan kebocoran-kebocoran dari proses arus kas atau di dalam laporan keuangan mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah menjalankan biaya usaha yang efektif ke depannya. Efektif serta efisien. Sehingga dengan adanya struktur biaya atau cost structure ini, perusahaan bisa secara periodik mereview biaya-biaya usaha atau beban-beban yang datang ke perusahaan, dan kemudian apakah tetap akan menggunakan biaya tersebut atau bisa dialihkan dengan biaya yang lainnya. Yang ketiga, pasti untuk meningkatkan keuntungan usaha dengan mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan biaya, otomatis akan meningkatkan keuntungan usaha. Lalu apa saja bagian dari cost structure ini adalah 3 hal, itu cost of capital, cost of goods sold atau yang hasil dari penjualan nilai value proposition-nya, terus kemudian operating expense atau biaya operasional. Perbedaan dari fixed atau variable cost, struktur biaya ini perlu dikelola dengan baik. Jadi fixed cost harus dikelola dengan efisien, sebaliknya variable cost ini yang banyak ini juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Silakan, Pak Dayan. Oke, untuk cost structure dari PT Jasa Marga. Tadi disampaikan, pertama-tama ini ada 2 jenis, yaitu non-kas dan kas. Ya, non-kas merupakan biaya yang dimunculkan akibat perlakuan akuntansi, namun pada kenyataannya tidak ada uang yang dikeluarkan perusahaan. Nah, ini contohnya, struktur biaya non-kas yang dibebankan oleh JSMR, oleh Jasa Marga adalah beban konstruksi, beban penyusunan, amortisasi, dan beban provisi pelapisan ulang. Beban yang dikeluarkan oleh JSMR terbagi menjadi beban perbaikan, pemeliharaan aset tetap, beban pelayanan, pemakaian jalan tol, dan beban atas pendapatan usaha lainnya. Ini dari segi operational expense tadi. Nah, juga seperti tadi yang ingin saya bahas mengenai tidak ada kebocoran. Jadi karena sekarang sudah dibikin jadi digitalisasi, kita kalau transaksinya itu hanya melalui tab kan, itu menjadinya kebocorannya itu menjadi semakin sedikit gitu, atau bisa dibilang non-existent malah, karena transaksinya langsung dibandingkan dulu ketika masih menggunakan kasir-kasir seperti itu. Oke, ini bisa dilihat ya, ini periode yang berakhir tanggal 31 September. Ini kita ambil dari laporan keuangan dia.
Next. Oke, ini summary dari BCM Jasa Marga ya. Tadi kita udah nyampaikan dari ke-9 blok dan juga 4 bagian dari bisnis model ini. Jadi kita tadi untuk disummary seperti ini, dengan melihat ini aja kita sebenarnya sudah mendapatkan gambaran bagaimana bisnis model dari PT Jasa Marga. Bisnis Canvas ini sangat mudah ya memang untuk kita ngeliat ini. Jadi salah satu keunggulan yang sudah disampaikan oleh Pak Gibbon memang dari sisi bisnis Canvas model ini dia sangat mudah untuk kita mempelajari sebuah perusahaan gitu. Sangat simpel sih. Jadi bisa dilihat masing-masing dari 9 blok itu. Oke, makasih. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Reni ya. Oke. Terima kasih pada Bapak Gibbon dan Bapak Dayan. Tadi pembahasan sebelumnya bisnis Canvas model ya dengan 9 blok 9 blok buildingnya yang sangat sudah sangat detail dipaparkan oleh teman-teman tadi. Ya, kemudian kaitannya dengan perencanaan strategik itu adalah masa depan adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Jadi, bagi organisasi, ketidakpastian itu suatu risiko yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk membuat perencanaan strategi agar bisa tetap eksis di dunia bisnis yang digelutinya. Pada hakikatnya, organisasi ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di masa depan. Sehingga perencanaan strategik perlu disusun terstruktur, holistik, dan jangka panjang agar akan lebih mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Perencanaan strategik itu sendiri adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas dan memfokuskan energi serta sumber daya agar memperkuat kinerja operasionalnya. Perencanaan strategis juga harus memastikan karyawan dan stakeholder lainnya itu bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Kemudian, adapun perencanaan strategi Jasa Marga berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan sampai dengan 2027 itu agresif pada pengembangan bisnis tol dengan penunjangnya serta dengan fokus di bisnis prospektif. Di sini pada arahan strategis yang dikembangkan oleh Jasa Marga itu dibagi menjadi 3 kelompok lini bisnis perseroan. Yang pertama itu adalah lini bisnis konsesi jalan tol, kemudian pendukung operasi jalan tol, serta yang ketiga itu bisnis prospektif. Nah, untuk bisnis yang pertama konsesi jalan tol itu memaksimalkan kontribusi nilai dari aset jalan tol yang dimiliki. Kemudian memaksimalkan perolehan ruas jalan tol yang baru. Untuk yang kedua, pendukung operasi jalan tol itu memaksimalkan pengusahaan captive market internal dan pangsa pasar eksternal. Selain itu, menjadi lini bisnis yang mandiri dan berorientasi pada cost leadership dan operational excellence yang akan menjadi keunggulan kompetitif bagi Jasa Marga itu sendiri. Untuk yang lini bisnis prospektif itu memaksimalkan potensi pasar tol corridor development atau TCD, kemudian transit oriented development atau TOD, serta tempat istirahat dan pelayanan atau TIP secara proaktif. Kemudian selain itu pembangunan tipe TCD atau tol corridor development ini dilakukan secara selektif tergantung dari karakteristik ruas jalan tol itu sendiri. Next, Bang. Oke. Adapun perencanaan strategi suatu hal yang menyatakan arah berjalannya sebuah perusahaan untuk atau unit bisnis tertentu.
Nah, proses pengembangan perencanaan strategik dilakukan dengan mereview kembali letak eksistensi perusahaan dan lingkungan bisnis untuk menentukan arah atau tujuan yang ingin dicapai, serta cara-cara yang dilakukan untuk mencapainya. Nah, sebelum membentuk perencanaan strategik, berikut ada 7 elemen penting yang harus dipertimbangkan. Di sini berdasarkan Samahita Wirotama, yang pertama adalah mission statement. Nah, mission statement atau misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih visinya. Selain itu, misi perusahaan juga menjelaskan untuk siapa dan bagaimana perusahaan melakukan dan bagaimana perusahaan melakukan visinya, mencapai visinya tersebut. Dengan memiliki misi yang jelas, maka perusahaan akan lebih fokus dan mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meraih visinya. Kemudian yang kedua, core values. Core values itu menjelaskan keyakinan dan company culture perusahaan. Nah, core values ini adalah suatu hal yang akan membantu perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Yang ketiga, vision statement, yaitu suatu hal yang menyatakan arah serta letak perusahaan di masa depan. Visi perusahaan biasanya berlaku untuk minimal 3 sampai 5 tahun berikutnya. Nah, namun dapat juga melebihi jangka waktu tersebut sesuai kebutuhan perusahaan atau kebutuhan organisasi. Nah, sebuah visi harus dapat menetapkan arah berjalannya perusahaan serta menjadi esensi atau nilai yang tepat dalam segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, tujuan jangka panjang. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu apa sih tujuan jangka panjang perusahaan sebelum menentukan perencanaan strategik. Dengan adanya tujuan jangka panjang yang jelas, maka perencanaan strategik perusahaan yang akan kita buat akan semakin efektif untuk mempertahankan serta memperkuat eksistensi perusahaan dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Kemudian yang kelima, target tahunan. Nah, setiap perusahaan harus memiliki target tahunan untuk meraih tujuan jangka panjangnya. Itu agar target-target itu lebih efektif, terus dijabarkan secara spesifik dan realistis dengan jangka waktu tertentu untuk meraihnya. Yang keenam, SWOT analysis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, bahwa ya mencakup strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, SWOT analysis ini membantu perusahaan membentuk strategic planning-nya yang tepat dan efektif agar dapat terus mempertahankan eksistensinya di tengah banyaknya kompetisi dalam dunia bisnis. Yang terakhir adalah action plan. Agar semakin berkembang, perusahaan harus memiliki action plan untuk setiap tujuannya, tindak lanjut lah ya. Dengan memiliki action plan tersebut yang taktis dan efektif, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk meraih visi dan tujuan jangka panjangnya. Nah, hal yang senada juga itu juga dibahas berdasarkan diktat dikelompokkan menjadi 6 ya, ada stakeholder, visi misi, sampai arsitektur strategik, dan program rencana tindakan dan evaluasi. Next, Bang. Oke. Secara umum terdapat banyak perbedaan pandangan terkait dengan elemen utama kegiatan perencanaan strategi. Selain itu juga terdapat perbedaan urutan dalam proses perencanaan strategi. Nah, perbedaan pandangan itulah yang pada akhirnya memunculkan beberapa model terkait perencanaan strategik ini. Di sini pada pembahasan presentasi kami kali ini terdapat 7 model pendekatan dalam perencanaan strategi yang ada sebagai suatu proses yang bisa dinamis dan fleksibel. Sehingga adanya perbedaan dalam 7 model kerangka
umum perencanaan strategik ini merupakan sebuah kewajaran karena masing-masing perusahaan mungkin dapat menggunakan model ini sesuai dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Nah, berikut ini disajikan 7 model perencanaan strategik yang ada berdasarkan pengalaman praktis yang kami dapat dari buku panduan. Model yang pertama, ini kita lihat bagian ini menyusun model perencanaan strategik itu dimulai dengan basisnya itu stakeholder, visi misi, terus kemudian peluang ancaman disinergikan dengan line on business, kompetisi inti, sampai indikator kinerja, sehingga terbentuklah formulasi model perencanaan strategik yang akan diterapkan untuk sasaran jangka panjang ke depannya seperti apa. Nah, ini bisa disebut sih model perencanaan strategik berbasis sasaran masa depan lah ya. Kemudian next Bang, yang kedua. Yang kedua ini adalah kerangka umum perencanaan strategik model berbasis skenario perencanaan. Kenapa saya bilang perencanaan? Karena di sini ada elemen aspek budgeting yang digunakan perusahaan untuk menyusun formulasi strategi bisnisnya. Kemudian next yang model ketiga. Model ketiga itu berbasis penyelarasan visi, misi, dan sasaran organisasi. Nah, di sini kita lihat dalam perumusan sasaran menggunakan elemen analisis internal, strategi, dan kebijakan yang ditetapkan atau yang disusun oleh perusahaan itu sendiri. Terus ada juga dari sisi analisis eksternal, di sini kita ada industri foresight atau masa depan. Kemudian next yang model keempat. Nah, model keempat ini kita lihat di sini dia berbasis permasalahan tentang mengenai atau tantangan utama organisasi yang menjadi basis dia dalam merumuskan sasarannya. Nah, kemudian di sini akhirnya kita bisa menentukan apa-apa saja program yang akan dijalankan. Kemudian model kelima, ya model kelima itu di sini kerangka umumnya berbasis faktor kunci keberhasilan atau key success factor. Nah, ini kita lihat bisa menjadikan goal dari perusahaan itu untuk menentukan sasarannya masing-masing sehingga bisa lahirlah strategi-strategi serta kebijakan-kebijakan yang akan nanti diimplementasikan oleh perusahaan. Kemudian yang model keenam itu adalah berbasis tupoksi. Nah, kalau tupoksi ini umumnya digunakan oleh pemerintahan ya. Di sini dari visi misi, tupoksi, kemudian bidang terlahir bidang hasil pokok atau key result area yang kemudian di-cascadingkan menjadi tujuan hingga sampai sasaran serta kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan secara turunan untuk bisa jadi unit dari kementerian atau badan-badan lembaga tertentu di pemerintahan. Yang terakhir, model terakhir adalah model ketujuh. Nah, model ketujuh ini disebut bisa kita sebut berbasis analisis faktor eksternal dan internal perusahaan. Nah, dari sini kita tentukan dulu apa sih faktor penentu untuk eksternal dari perusahaan. Ini di sini mencakup peluang, ancaman, serta foresight. Nah, sedangkan untuk internal itu sendiri kekuatan dan kelemahan yang akhirnya terwujud dalam analisis situasi atau SWOT. Nah, untuk kelompok kami
mencoba membahas jasa marga menggunakan kerangka perencanaan strategik model ke-7. Nah, mungkin bisa lanjut, Bang. Next. Nah, di sini kalau kita lihat dari bagian yang terakhir, model yang terakhir, di sini ada yang pertama adalah penentuan analisis faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian setelah itu didapatkanlah rumusan untuk analisis situasi atau SWOT. Nah, apa itu sebenarnya untuk analisis SWOT sendiri itu merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk melakukan analisis strategi. Nah, dari output terakhir dari analisis SWOT ini beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan atau organisasi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini analisis SWOT ini juga pertama kali teknik ini diperkenalkan oleh Albert Humphrey ya, yang memimpin proyek riset pada tahun 1960-an. Nah, langkah awal dalam analisis SWOT ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci pada setiap aspek dengan apa ya, transparan, dengan jujur, tidak menutupi kekurangan atau tidak melebih-lebihkan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan rekomendasi yang benar dan bermanfaat. Next, Bang. Ya. Nah, di sini ada bagian atau matriks SWOT. Nah, matriks SWOT dari jasa marga itu sendiri, kelompok kami membahas dari sisi internalnya. Nah, internalnya itu dari bisa dilihat dari yang pertama strength ya. Yang strength itu yang pertama adalah dukungan SDM yang berpengalaman. Nah, karena ini merupakan faktor penting bagi jasa marga. Nah, untuk pengelolaan SDM ini bisa mendukung kinerja jasa marga itu sendiri. Nah, contohnya itu jasa marga membuat program kompetensi inti. Secara garis besar kan ada menggunakan 6 pendekatan akademi untuk peningkatan pengelolaan SDM-nya itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, portofolio jalan tol yang terdiversifikasi dan terkoneksi. Nah, itu menjadi kekuatan karena setiap pembangunan ruas jalan tol yang baru, jasa marga itu pasti dia mendekatkan dengan ruas jalan tol yang lama sehingga yang jalan tol yang baru tidak menggunakan sumber daya yang lebih banyak sehingga dia sangat konektivitasnya sangat tersambung sekali. Kemudian yang ketiga, dukungan keuangan yang kuat. Nah, untuk faktor kekuatan yang dimiliki jasa marga. Terus dukungan teknologi dukungan teknologi informasi, terus dukungan kontraktor untuk membangun jalan tol. Dan yang terakhir untuk kekuatan yang dimiliki itu adalah menguasai pangsa pasar yang terbesar. Tadi yang seperti disampaikan teman di awal bahwa menguasai pangsa pasarnya 60% ya dari total jalan tol di Indonesia. Kemudian dari aspek internal yang kedua dari sisi kelemahan itu jasa marga efisiensinya masih belum optimal. Kemudian level utang yang relatif tinggi, terus ketergantungan kepada kontraktor. Kemudian yang keempat, zero growth employee. Dan yang terakhir, kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Nah, ini karena mereka merupakan perusahaan perseroan dari yang dimiliki oleh BUMN, maka setiap kebijakan perusahaan memang harus tidak standalone ya, saling terkait dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak serta-merta menentukan sendiri. Kemudian yang sisi aspek eksternal. Nah, aspek eksternal di sini ada dua kita kelompokkan juga, yaitu opportunities dan threat ya. Nah, di sini untuk opportunities atau peluang, Jasa Marga memang sangat didukung oleh pemerintah melalui RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian peluang yang kedua yaitu volume lalu lintas selalu tumbuh positif. Nah, hal ini didukung dengan pertambahan juga ya penjualan kendaraan roda 4, sehingga semakin tahun juga pasti volume lalu lintas itu meningkat pesat. Kemudian yang ketiga, masa konsesi yang panjang. Nah, terus selain itu jalan tol baru terkoneksi dengan jalan yang sudah ada. Kemudian pengambil alihan proyek jalan tol yang terhenti proses investasinya. Nah, maksudnya ini Jasa Marga juga mendapat limpahan proyek jalan tol ya bagi yang mungkin proyeknya mangkrak ya. Nah, akhirnya dialihkan ke Jasa Marga sehingga menjadi peluang buat mereka. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan penduduk yang pesat. Nah, tadi karena perkembangan penduduk yang pesat itu menjadi ya pasti ada kebutuhan untuk mereka untuk memiliki kendaraan roda 4, sehingga bisa jadi warga juga masyarakat pasti akan memilih bagaimana caranya melakukan perjalanan dengan kondisi transportasi sarana transportasi yang nyaman, sehingga lebih prefernya memilih jalan tol. Kemudian yang keenam, perkembangan industri properti. Nah, perkembangan industri properti ini perkembangan industri yang kebanyakan memang mulai menggeliat di sekitar koridor jalan tol, sehingga banyak pembangunan komplek-komplek perumahan itu memasarkan ya bahwa lebih punya value atau keunggulan bahwa pembelian rumah itu lebih jangkauannya lebih enak jika dekat dengan pintu keluar tol. Nah, itu menjadi peluang tersendiri bagi Jasa Marga dalam bisnis properti. Kemudian yang terakhir, peluang yang terakhir adalah pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4. Nah, pertumbuhan kendaraan roda 4 ini tadi juga sangat berhubungan positif dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dan selanjutnya untuk aspek eksternal. Nah, aspek eksternal yang threat ya, ancaman itu kami memflorkan ada 4 poin, bahwa perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif. Nah, kenapa? Karena kita juga tergantung dari kondisi ekonomi yang ada di luar negara kita sendiri, sehingga tidak bisa memastikan ya. Kemudian yang kedua, peningkatan suku bunga bank atau suku bunga pinjaman. Yang ketiga, ketidakpastian di pasar keuangan global. Kemudian yang terakhir adalah ancamannya ada proses pembebasan lahan untuk jalan tol. Nah, untuk proses pembebasan lahan untuk jalan tol ini pasti kita mempunyai banyak kendala, sehingga
pihak perusahaan atau jasa marga itu harus bisa mengantisipasi melakukan hal-hal upaya preventif apa sehingga tidak bisa menghambat proses implementasi target secara besar untuk perusahaan jasa marga itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima ya, dari aspek ini eksternal, sisi ancaman itu adalah penurunan profitabilitas. Nah, mungkin dari saya pemaparannya sekian. Untuk selanjutnya bisa disambung oleh Saudara Gifar. Terima kasih. Oke, melanjutkan yang sudah dibahas oleh Bu Reni. Kali ini akan saya memaparkan mengenai analisis TOWS. Ini sebenarnya merupakan mirip dengan analisis SWOT yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hanya saja pada analisis TOWS ini pendekatannya lebih ke arah mempertemukan atau mematchkan antara opportunity dengan strength yang dimiliki dan juga dengan weakness yang ada. Demikian juga dengan ancaman yang dihadapi juga dimatchkan dengan strength dan juga weakness yang dimiliki. Seperti kita bisa lihat pada slide, untuk kuadran opportunity terhadap strength, ini kita melihat di mana kita bisa mengikuti tender pembangunan jalan tol untuk melihat opportunity kebutuhan infrastruktur jalan, dukungan pemerintah, dan juga dengan peluang kerjasama investor lain, disandingkan dengan strength yang kita miliki, yaitu dukungan SDM yang berpengalaman, portofolio jalan tol sudah diversifikasi, dan juga dukungan keuangan yang kuat. Demikian juga ketika kita melihat ancaman mengenai pelemahan kondisi ekonomi, dengan menggunakan dukungan SDM dengan strength yang ada, dukungan SDM yang cukup berpengalaman, ini membuat resiko pengelolaan jalan tol ini bisa diminimalisasi. Walaupun tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa meminimalisasi dengan dukungan SDM yang berpengalaman. Selain itu juga ancaman mengenai peningkatan suku bunga pinjaman, ini juga bisa dipadankan dengan dukungan keuangan yang kuat, sehingga bisa membuat bargaining position dari perusahaan kepada baik itu kreditor itu bisa lebih kuat, sehingga dapat diperoleh suku bunga yang lebih kompetitif untuk pendanaan pembangunan jalan tol. Demikian juga dengan weakness yang dimiliki seperti pada yang kami contohkan adalah kebijakan perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Ini kita bisa aktif memberikan input kepada pemerintah untuk melakukan bisnis jalan tol. Ini untuk memanfaatkan dukungan yang kuat dari pemerintah kepada industri jalan tol. Selain itu, potensi dari pengembangan bisnis pendukung yang ada ini bisa kita manfaatkan dengan untuk potensi pendukung ini kita bisa mengurangi ketergantungan pada efisiensi yang masih belum optimal. Selain itu juga kalau kita melihat untuk kelemahan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang ada, ini kita bisa melihat dengan pengurangan suku bunga yang melalui negosiasi perbankan, selain itu juga alokasi karyawan untuk mengoptimalkan profitabilitas, ini untuk mengurangi kelemahan dari zero growth employee terhadap operasi dari bisnis yang lebih efisien. Oke, next. Sehingga dari analisa yang kami lakukan baik dari sisi bisnis, keuangan, dan juga hal yang lain terkait dengan bisnis model juga peran strategik ini untuk bisa memenuhi atau mencapai dari visi misi dari perusahaan yang sudah kita paparkan sebelumnya di awal. Demikian juga dengan
dengan strategik yang dilakukan, ini juga bisa tercapai dengan strategi dan juga perencanaan bisnis yang tepat. Ya, demikian pemaparan kami mengenai PT Jasa Marga Persero terkait dengan bisnis model dan juga perencanaan strategik yang dilakukan guna mencapai atau untuk memenuhi target yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga untuk bisa tetap bertahan di dalam lingkungan bisnis yang saat ini cenderung lebih dinamis dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, demikian pemaparan dari kami, saya dan juga rekan saya yang lain, Pak Gibon, Pak Dayan, dan juga Bu Reni, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga atensi yang diberikan oleh rekan-rekan semua. Semoga pemaparan yang kami berikan ini bisa membantu memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Oke, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Oke. Ya. Yuk, cukup. Oke, kalau gitu. Oke. Ya, terima kasih semua. Makasih Selamat semua. siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut. Yeah. Yeah. Berapa? 1 jam 15 menit. Aduh. 1 jam 15 menit ya? Stop recording.